Pencarian jurnalis Metro TV Sahril Helmi telah usai dan almarhum Sahril telah pulang dengan tenang. Proses evakuasi menjadi cerita sendiri bagi tim SAR yang ikut melakukan pencarian selama sekitar 7 hari. Lalu bagaimana cerita heroik tim gabungan mulai dari pencarian hingga mengevakuasi Sahril Helmi? Sudah ada jurnalis Metro TV Andre Septian dari Pelabuhan Bastion Ternate. Selamat pagi Andre, apakah sudah ada rencana penutupan operasi SAR dan bagaimana cerita proses evakuasi Sahril Helmi hingga tiba di rumah duka? Ya, selamat pagi Jose dan juga Gemma. Memang untuk proses evakuasi telah selesai dilakukan di hari ke-7 kemarin dan kita telah mengantar bersama almarhum Sahril Helmi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun memang secara resmi belum ada penutupan operasi SAR yang dilakukan atau dipimpin khususnya dari kantor Basarnas Ternate. Meski begitu memang ada kisah perjuangan juga di balik penyelamatan, pengevakuasian hingga pengantaran rekan kita bersama Sahril Helmi ke kampung halamannya di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Proses yang panjang sejak hari Selasa lalu kami tiba di Ternate, kemudian mengikuti proses evakuasi yang panjang bersama dengan tim SAR gabungan, baik itu kami menaiki kapal Basarnas KN SAR 237 Pandu Dewanata, kemudian kami juga sebelumnya sempat menaiki Patkamla TNI Angkatan Laut di Lanal Ternate, hingga akhirnya juga kami mengantarkan bersama keluarga dan jenazah almarhum Sahril Helmi menggunakan kapal Republik Indonesia 873 Mata Bongsang. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai kisah heroik seluruh tim SAR gabungan yang tergabung dalam misi pencarian dan pengevakuasian Sahril Helmi, saat ini saya akan mengajak Anda berdua mewawancarai langsung Komandan KRI 873 Mata Bongsang dengan Mayor Laut Mahmud Ridho. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Pak Mahmud Ridho, sebuah proses yang panjang, akhirnya kita bisa mengantarkan jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di Desa Bisui. Bisa kita ingat kembali, Komandan, bagaimana perjuangan tim SAR gabungan bersama rekan-rekan jurnalis, keluarga terutama untuk bisa menemukan dan juga membawa Sahril Helmi sampai ke kampung halamannya. Ya, terima kasih. Tentunya pertama saya izin menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam secara pribadi mewakili anggota saya KRI Mata Bongsang 873 dan tentunya atas nama pimpinan TNI Angkatan Laut. 7 hari yang begitu melelahkan dari sekian banyak pemangku kepentingan yang memiliki perhatian khusus terhadap almarhum, menggunakan alut, melibatkan masyarakat, juga ada rekan-rekan jurnalis yang mencari di sepanjang pesisir. Bisa dirasakan sendiri satu persatu unsur yang terlibat bertumbangan karena memang faktor cuaca yang tidak mendukung. Alhamdulillah sebagai last man standing di upaya pencarian ini, bersama juga dengan rekan-rekan dari Metro TV dengan keluarga, kami bisa mengantarkan jenazah, mengevakuasi hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya almarhum. Pak, yang paling berkesan bagi kami tim Metro TV di hari terakhir pencarian adalah KRI 873 Mata Bongsang turut membawa keluarga, terutama ayahnya, mencari terlebih dahulu di sekitaran perairan Sinopa, Maidi, sampai akhirnya kita menemukan jenazah di Sabatang dan kita bertolak dari pelabuhan Babang sampai ke pelabuhan Saketa, kemudian baru kita antarkan. Ada cerita tersendiri di Buritan KRI untuk menjadi persemayaman sementara. Siap, bagi saya pribadi selain suatu kehormatan, tapi dari sisi kemanusiaan itulah yang harus kami utamakan dan sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kami TNI Angkatan Laut untuk dapat memberikan yang terbaik kepada setiap insan yang ada di muka bumi ini. Jadi kebetulan beliau almarhum merupakan orang yang memiliki dedikasi tinggi, jadi sudah sepatutnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi beliau, karena memang juga kemarin kami pertimbangan situasi cuaca tidak mendukung, hanya unsur kami yang bisa mengantarkan beliau beserta keluarga dari proses setelah diidentifikasi ataupun di visum sampai dengan ke Pelabuhan Saketa. Ya. Pak, jika kita melihat
Anda juga merasakan langsung di pemakaman di sana bagaimana keluarga yang sangat begitu banyak, rekan-rekan yang mengantarkannya juga begitu banyak. Anda juga melihat sosok jurnalis ini, Syahril Helmy, seperti apa? Meskipun belum bertemu secara langsung, tetapi saya bisa merasakan bahwa beliau pastinya orang yang sangat humble, sangat diterima oleh masyarakat, karena begitu banyak perhatian dari masyarakat. Kita bisa tahu sendiri, saya bisa merasakan pada saat di Pulau Babang, banyak juga rekan-rekan media, masyarakat yang mungkin tidak ada hubungan keluarga tetapi hadir membantu pindah ke Saketa, disambut begitu banyak masyarakat, dan sampai dengan di pusara terakhir beliau, saya bisa merasakan bahwa beliau adalah orang yang sangat baik. Insya Allah beliau mati syahid dan bisa diterima di sisinya. Oke. Namun sedikit pengingat bagi kita semua, profesi yang dijalankan khususnya jurnalis dalam menjalankan misi tugasnya kemanusiaan sebagai insan pers juga tak luput dari kejadian seperti ini. Reminder khususnya untuk di laut dalam melakukan tugas misi pencarian, apa yang harus paling diperhatikan oleh semua pihak? Tentunya yang paling harus diperhatikan adalah safety is paramount. Jadi keselamatan, alat keselamatan harus diutamakan. Jadi sebelum kita melaksanakan misi keselamatan, tentunya kita juga harus diyakinkan akan selamat jika terjadi suatu kedaruratan. Jadi saya berharap menghimbau kepada rekan-rekan juga sekalian yang berkepentingan dalam misi penyelamatan, sebelum melaksanakan misi penyelamatan selalu utamakan SOP. Cek alat keselamatan, baik itu yang melekat di diri maupun yang mandatori harus dimiliki. Contoh alat komunikasi, transponder untuk posisi emergensi. Jadi hal ini akan memudahkan tim pencarian karena memang alam tidak bisa kita lawan, tetapi kita bisa memitigasi korban berjatuhan, karena pencarian itu tidak semudah yang bisa kita bayangkan. Seperti dialami sendiri 7 hari mungkin dirasa tidak cukup, tapi alhamdulillah kita bisa menemukan almarhum. Terima kasih untuk cerita perjuangan KRI 873 dalam membantu keluarga korban mengantarkan jenazah hingga ke pemulasaran terakhirnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmud, bagaimana kami juga tim Metro TV merasakan langsung, terutama saya dengan juru kamera Robi Pratama juga sempat menyisir langsung menggunakan kapal RIP TNI Angkatan Laut ke pesisir Pulau Sinopa dan juga Maidi. Namun memang kita akhirnya bisa menemukan jenazah almarhum di Sabatang, di Halmahera Selatan yang cukup jauh, dan berkat bantuan seluruh pihak terutama TNI Angkatan Laut dalam mengantarkan, itulah akhirnya seluruh proses bisa dilakukan dengan cepat. Dan kami Metro TV juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk tim SAR gabungan yang telah membantu rekan kita bersama almarhum Syahril Helmy. Demikian, Jose dan juga Gemah, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Andre Septian atas laporan dan dedikasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.